Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Tuhan selalu bersama kita. Adik-adik CPNS tahun 2020 Kabupaten Konawe Kepulauan, saya pertama-tama mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar ASN Kabupaten Konawe Kepulauan. Kalian semua adalah manusia-manusia pilihan yang melewati saringan segitu banyak orang-orang yang mendaftar ingin bergabung menjadi ASN di lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan. Adik-adik rekan CPNS tahun 2020, perkenalkan nama saya Andre Kandriawan. Saya adalah seorang auditor pada kantor Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi, yaitu mari lawan korupsi dengan menumbuhkan semangat anti korupsi. Adik-adikku, darah muda CPNS tahun 2020, kami semua berharap dengan semangat muda kalian semuanya, kalian memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi pelayanan untuk menuju Kabupaten Konawe Kepulauan yang adil dan makmur. Kenapa saya membawakan materi ini? Saya harapkan selesai dari kegiatan ini, setidaknya ada pemahaman bagi adik-adik CPNS bahwa sadar apa itu bahaya korupsi. Jika adik-adik semua sudah sadar, kemudian memahami, akan tumbuh semangat di diri adik-adik semua untuk melawan dan membasmi korupsi. Adik-adikku, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya sekali. Kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya botani, letaknya sangat strategis di antara dua benua dan dua samudera. Banyak negara mengakui bahwa Indonesia sangat kaya. Namun sayang, semua kekayaan itu tidak dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa? Karena perilaku korupsi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adik-adikku rekan-rekan CPNS tahun 2020 Kabupaten Konawe Kepulauan. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu dampak-dampak yang ditimbulkan dari akibat korupsi. Saya akan mungkin memaparkan dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Menurut Transparansi Internasional Indonesia mencatat bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD 30-40% itu menguap karena perilaku dari para koruptor. Dan 70%-nya itu terdapat pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Coba bayangkan, hampir setengah APBD dan APBN kita yang seharusnya digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat, namun hanya dinikmati oleh segelintir orang, yaitu para tikus koruptor. Dampak yang kedua yang akan saya bahas di sini terhadap aspek sosial masyarakat. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan biaya ekonomi yang tinggi, beban bagi pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik yang kita nikmati. Sebagai contoh, misalkan perilaku, mungkin kita pernah mendengar adanya kasus tindak pidana korupsi, yaitu pengalian fungsi hutan bakau menjadi sebuah pelabuhan. Hilangnya ekosistem hutan bakau menimbulkan kerugian bagi saudara-saudara kita nelayan yang ada di sana.
Dampak kerusakan ekosistem membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mengembalikan seperti sedia kala. Membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk mengembalikannya. Dan biaya-biaya yang timbul akibat itu, kita semua yang menanggung. Kita membayar pajak lebih tinggi, kita berhutang kepada luar negeri. Coba kita berpikir, apabila tidak terjadi tindak pidana korupsi, maka dana yang seharusnya digunakan untuk memulihkan ekosistem bakau itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk membiayai kesehatan masyarakat, memberikan pendidikan gratis kepada anak cucu kita. Dampak korupsi yang ketiga yaitu di aspek penegakan hukum. Coba kita bayangkan bahwa hukum dapat dibeli. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Coba kita lihat selama ini para pelaku koruptor, mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Namun dengan kekuasaan mereka, dengan uang mereka, mereka mau membeli keadilan. Mereka hanya dihukum ringan dan mereka hanya diberikan vonis pengembalian uang negara yang cuma sedikit, yang tidak seberapa dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi mereka. Dampak korupsi mengakibatkan kerugian negara. Dampak bagi suatu negara, korupsi yang pertama bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menurunkan iklim investasi, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya ketimpangan dalam pendapatan. Mungkin kita sudah bicara banyak tentang masalah korupsi. Adik-adik semua mungkin sudah paham apa itu korupsi. Saya cuma ingin menyampaikan, adakah adik-adik semua tahu pengertian itu korupsi? Korupsi, pengertiannya saya ambil dari menurut Wikipedia, korupsi berasal dari bahasa Latin dari kata corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, menyogok, memutarbalikkan. Adalah suatu tindakan pejabat publik, para pemegang kekuasaan, penyelenggara negara, serta pihak yang terlibat dan dalam tindakannya itu secara ilegal atau secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik untuk keuntungan mereka. Adik-adikku, teman-teman CPNS 2020, kenapa bisa terjadi korupsi? Ada begitu banyak teori yang ada di dunia ini, tapi saya hanya akan mengambil salah satunya. Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Menurut teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang dirasakan atau yang didapat lebih besar dari biaya risikonya. Ini saya ambil contoh seperti yang saya paparkan yang ada di depan, bahwa mereka mengambil keuntungan yang sangat besar dari perilaku mereka. Dan hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan. Hanya hukuman pidana penjara yang pasti akan nanti dapat remisi atau hukuman denda yang tidak sebanding. Kita ambil contoh kasus masalah Lutfi Hasan. Berapa triliun yang kita habis uang negara akibat korupsi. Namun vonis dan uang pengembalian dari mereka sangat tidak sebanding. Adik-adikku, rekan CPNS tahun 2020. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk melawan korupsi apabila diri kita sendiri tidak mampu menjadi pribadi yang bersih, tidak menjadi
tidak mampu menjadi suatu pribadi yang menjadi teladan. Maka dari itu, adik-adikku semua, kita harus menjadi pribadi yang berintegritas. Apakah itu pribadi yang berintegritas? Berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan tingkah laku sesuai dengan nilai yang dianut atau norma atau kode etik di mana lingkungan kita berada. Orang yang berintegritas pasti mempunyai kepribadian utuh. Setiap tindakan, perilaku selalu menuju pada nilai dan moral serta etika. Orang yang berintegritas adalah orang yang satu perkataan dan perbuatan konsisten, selaras. Orang yang berintegritas adalah orang yang selalu patuh pada kode etik, tidak melanggar norma-norma yang disepakati atau tidak melanggar sumpah jabatan. Orang yang berintegritas adalah orang yang tidak tergoda untuk melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan. Dan orang yang berintegritas pasti menjadi panutan. Maka dari itu, adik-adikku, rekan-rekan CPNS tahun 2020 Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk menjadi pribadi yang berintegritas, kita sedari dini harus menanamkan 9 nilai anti korupsi pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kantor kita, lingkungan rumah kita. Insya Allah, apabila kita menumbuhkan nilai-nilai ini sejak dasar, sejak dini, maka bukan kata yang mustahil, kita akan bisa menghilangkan perilaku korupsi dari bumi Indonesia tercinta. Apakah 9 nilai-nilai anti korupsi? Nilai yang pertama adalah jujur. Orang yang jujur pasti akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu nilai kedua. Orang yang jujur, yang bertanggung jawab, pasti orang tersebut adalah disiplin. Disiplin, kebiasaan yang ditindakan yang konsisten terhadap segala sesuatu bentuk. Taat kepada peraturan. Sedangkan nilai yang keempat adalah nilai yang adil. Yang berarti tidak bertindak berat sebelah. Selalu berada di tengah, memperlakukan orang sama tanpa membeda-bedakan. Nilai yang kelima adalah berani. Adalah hati yang mantap, rasa yang percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman dan dianggap sebagai bahaya, kesulitan. Berani bertindak, tidak takut dan tidak gentar. Nilai yang keenam adalah nilai peduli. Adalah sikap dan tindakan yang memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh adalah nilai kerja keras. Dalam hal ini adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain sebaik mungkin. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Nilai yang ke-8, yaitu mandiri, adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti berkemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah sederhana. Adalah hidup bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan. Memakai sesuatu sesuai kebutuhan, bukan untuk gaya, bukan untuk pamer. Adik-adikku, rekan-rekan CPNS, apabila sedari dini kita menanamkan 9 nilai-nilai anti korupsi bagi diri kita sendiri,
kita tularkan kepada lingkungan kerja kita tularkan pada keluarga kita tularkan kepada tetangga-tetangga kita. Insya Allah, saya yakin korupsi akan hilang dari bumi kita yang tercinta. Apa indikator dari keberhasilan pemberantasan korupsi menurut Bapak Presiden Joko Widodo? Indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah saat kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Jika kepercayaan terbangun, masyarakat percaya pemerintah memberikan yang terbaik, pasti kehidupan masyarakat rakyat kita, Indonesia tercinta, akan sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita, para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Mari, adik-adikku semua, kalian adalah darah segar, agen perubahan. Mari kita menjadi agen perubahan untuk lingkungan kerja kita, lingkungan rumah kita, untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Katakan tidak pada korupsi. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.